Halo guys, selamat datang lagi di konten saya. Kali ini saya mau membahas tentang salah penempatan kategori produk pada Tokopedia ya. Nah, mau tahu kelanjutannya? Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Tokopedia, nyetok barang lebih murah. Beli sembako ada. Ya. Kategori produk adalah sebuah sistem yang digunakan agar mempermudah proses klasifikasi data produk yang ada, sehingga nanti akan memudahkan calon pembeli ya dalam mencari produk yang mereka inginkan. Nah, misalnya di sini pembeli mau mengetikkan power bank. Nah, berarti nanti kita sesuaikan seperti itu ya. Nanti ya muncul yang power bank semua. Nah, kalau tidak sesuai kategorinya power bank ya tidak masuk ya. Masuknya berarti handphone atau kategori yang lain, saya lupa ya, pokoknya intinya harus sesuai kategori. Terus memilih kategori yang secara asal saat menggunakan produk pada etalase toko, tentu saja ini akan mempengaruhi berbagai macam hal yang malah membuat tokomu menjadi rugi. Nah, di sini apabila kita menggunakan kategori yang berbeda, nanti para pembeli tidak bisa menemukan produk kita. Jadi harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan sama Tokopedia. Antara judul dan kategori itu harus sesuai. Selain judul dan kategori tadi, kita harus sesuaikan deskripsinya. Seperti itu. Nah, berikut adalah resiko salah penempatan kategori. Yang pertama, produk sulit ditemukan oleh mesin pencarian. Nah, di dalam mesin pencarian nanti, salah satu cara yang paling penting agar meningkatkan ketepatan toko pada mesin pencarian adalah dengan menggunakan kata kunci. Nah, kata kunci ini sangat penting digunakan ya. Nah, pada saat kata kunci yang sesuai atau relevan baik pada judul maupun deskripsi yang diunggah ke lapak atau toko kita pada Tokopedia, hal ini termasuk dalam pengaplikasian jenis kategori produk yang kamu lakukan. Nah, apabila penempatan produk kategori tidak sesuai, maka mesin pencarian dalam Tokopedia akan kesulitan untuk menemukan produk yang kamu jual. Nah, karena kesulitan tersebut, Tokopedia itu menganggapnya produk kita kurang relevan, ya. Tidak bisa dicari secara otomatis di Tokopedia. Bisa muncul di halaman terakhir ataupun di tengah. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, produk tidak muncul di halaman pencarian website Tokopedia. Nah, ini yang paling penting ya. Saat calon pembeli mengetikkan kata kunci pada mesin pencarian Tokopedia atau search yang ada di Tokopedia, maka sistem website pada Tokopedia akan menampilkan berbagai macam pilihan produk yang sesuai dengan kategori tersebut. Misalnya tadi kita mencari produk, contohnya HP. Kita mencari HP apa atau laptop Asus. Nah, itu nanti munculnya ya laptop Asus seperti itu. Kalau tidak sesuai kategorinya, tidak akan keluar pada pencarian mesin Tokopedia. Nah, bila kita menggunakan nama produk dan kategori produk yang kurang sesuai, ini akan membuat produk kita akan sulit muncul di halaman pencarian. Ya, bisa muncul di halaman tengah, bisa muncul di halaman akhir, malah tidak bisa muncul di semuanya. Gitu. Ya. Untuk yang ketiga, performa top ads kurang maksimal. Jika kita memakai top ads ya, performa kita akan semakin kurang ya. Bila berlangganan top ads, tentu saja ini hasil yang kita inginkan kurang maksimal ya untuk meningkatkan mesin pencarian atau penjualan di toko kita. Nah, itu semua terasa lebih baik jika dimasukkan ke kategori produk yang sesuai. Bila top ads bekerja dengan berdasarkan pada kata kunci yang digunakan pada judul, nah ini misalnya top ads-nya tidak sesuai dengan judul, kita biasanya menggunakan top ads manual. Nah, itu harus sesuai yang ada di judul kita ya. Dan kategori produk yang kita gunakan tadi. Nah, jika salah ya kan, dalam pencarian top ads, kita juga tidak akan muncul nanti di Tokopedia. Produk kita maksudnya gitu. Nah, apabila kata kunci yang tidak sesuai, apalagi di kategori Tokopedia kita tidak sesuai, maka top ads kita percuma, tidak akan
berhasil ya, tidak maksimal gitu. Yang keempat, produk dinonaktifkan dari Tokopedia. Nah, ini jika kamu mengunggah produk pada kategori yang tidak sesuai dengan produk tersebut dan menjual produk yang dilarang dengan menggunakan kategori secara asal, maka produk ini kemungkinan besar akan dinonaktifkan secara otomatis oleh Tokopedia. Maka kalau mau mengunggah produk itu harus sesuai dengan kategori ya. Misalnya kalau tas ya tas apa, nanti fashion pria atau fashion wanita, nah terus sebelahnya itu ada kategorinya. Berbagai macam kategori gitu ya. Nah, itu tadi beberapa kesalahan kita ya dalam penempatan kategori produk atau salah penempatan pada kategori produk Tokopedia. Nah, bagaimana sih supaya produk kita bisa dicari ya di dalam mesin pencarian pada Tokopedia? Yang pertama yang kita lakukan itu adalah judul produk. Judul produk kita benahi. Nah, ini paling penting ya, judul produk harus sesuai dengan apa yang kita jual. Yang kedua tadi deskripsi. Ya, deskripsinya harus jelas ya. Kalau menurut saya, contohnya kalau saya jual tas paper bag ya itu ada ukuran, ada warna, terus ada apa lagi seperti itu. Yang penting sesuai ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Terus yang terakhir, deskripsi itu sudah jelas. Yang terakhir kategorinya harus sesuai. Kita masukkan di tas apa. Kalau di saya, kalau tas paper bag masuknya di tas perlengkapan ulang tahun ya. Tas perlengkapan kalau tidak salah ya. Boleh sih. Ya pokoknya souvenir intinya itu. Ya. Kurang lebih seperti itu supaya penjualan kita bisa optimal dan tidak salah dalam penjualan ya. Tidak salah dalam pemilihan kategori maksudnya ya, tidak penjualan. Tapi untuk segi penjualan supaya bisa meningkat ya itu tadi. Kalau kita top up harus sesuai dengan judul produknya dan deskripsinya harus sesuai. Ya, sekian dari saya. Jika terlalu cepat dalam omongan ini, saya mohon maaf ya. Semoga tokonya semakin laris dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Kita Tokopedia.